Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan sistem penunjang keputusan. SPK itu apa sih? Nah, sebenarnya SPK adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Berikut ini adalah output dari SPK. Nah, yang pertama, output dari SPK adalah sebuah keputusan. Misalnya, ya, ada seorang yang ingin memulai budidaya ikan, namun tidak tahu harus membudidayakan ikan jenis apa. Nah, kita bisa menggunakan SPK untuk memilih jenis ikan yang akan dibudidayakan. Misalnya lele, gurami, wader mungkin, dan yang lainnya. Nah, dengan menggunakan SPK, orang tersebut dapat menentukan jenis ikan mana yang layak dibudidayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, output dari SPK yaitu bisa menghasilkan lebih dari satu keputusan. Contohnya ya, seperti penerimaan beasiswa, yang mana ada mahasiswa yang layak diberikan beasiswa dan ada pula mahasiswa yang tidak layak diberikan beasiswa. Nah, itu akan menjadi dua keputusan ya. Layak diberi beasiswa dan tidak layak diberi beasiswa. Dan yang ketiga, SPK juga dapat digunakan untuk perankingan. Contohnya, perankingan pegawai berprestasi dalam suatu perusahaan. Berikut adalah struktur data di SPK. Seperti yang terlihat pada tabel ini, saya tandai dengan garis berwarna merah. Ini adalah data alternatif. Sedangkan untuk IPK, penghasilan orang tua, jumlah anggota keluarga, dan jumlah prestasi, ini adalah kriteria atau atribut. Untuk kriteria atau atribut ini memiliki jenis atau tipe dan bobot. Pada contoh kali ini saya tunjukkan adalah tabel penerimaan beasiswa. Mahasiswa mana saja yang sekiranya layak untuk diberikan beasiswa berdasarkan IPK, penghasilan orang tua, jumlah anggota keluarga, dan jumlah prestasinya. Berikut ini adalah metode-metode pada sistem penunjang keputusan. Yang pertama, SAW, Simple Additive Weighting, adalah metode yang identik dengan penjumlahan berbobot karena hasil perkalian bobotnya akan dijumlahkan secara massal. Yang kedua ada WP, Weight Product, adalah metode yang identik dengan perkalian massal karena hasil pemangkatan bobot positif atau negatif akan dikalikan secara massal. Kemudian yang ketiga ada Topsis. Topsis adalah metode yang identik dengan jarak ideal positif dan negatif, di mana hasil keputusan yang memiliki jarak ideal positif akan direkomendasikan menjadi keputusan. Yang keempat ada AHP, Analytic Hierarchy Process. Ini adalah metode SPK yang membandingkan seluruh kriteria yang ada untuk dijadikan bobot berpasangan. Yang kelima ada Prompt. Prompt adalah metode SPK dengan ciri khas khusus bila dibandingkan dengan metode lainnya karena Prompt memiliki 6 tipe preferensi, yang mana biasanya di metode SPK jenisnya hanya ada 2 preferensi. Yang keenam ada metode Electre. Metode Electre adalah metode SPK yang identik dengan himpunan diskorden dan konkorden. Yang ketujuh, Certainty Factor.
adalah metode SPK yang sering digunakan untuk mendeteksi penyakit berdasarkan gejalanya. Yang kedelapan, ada metode VIKOR. Metode VIKOR adalah metode SPK yang cocok bila digunakan untuk perankingan. Yang kesembilan, ada profil matching, adalah metode SPK yang identik dengan gap atau perbedaan kompetensi. Bagaimana materi hari ini? Sangat menarik bukan? Mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai pengenalan SPK. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.